السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam Masjid Raya Taman Yasmin ini untuk membahas atau mengkaji atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Di antara tanda bersihnya hati seseorang, ia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Baik dia membacanya, memahami isinya, sekaligus mengamalkannya. Dan Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu dapat diambil oleh mereka yang mentadaburi ayat-ayatnya lalu mengamalkannya. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang penuh keberkahan yang kami turunkan kepadamu agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang memiliki akal yang lurus mengambil pelajaran darinya. Maka oleh karena itu merupakan suatu nikmat yang besar ketika kita diberikan kesempatan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran sekaligus diberikan taufik untuk mengamalkannya. Karena di balik semua itu pasti terdapat keberkahan. Dan keberkahan itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu dibawa sampai mati insyaAllah. Tapi sekarang insyaAllah kita memasuki surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusirmu karena kamu beriman kepada Allah, Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, sampai ayat ketiga dulu. Surat Al-Mumtahanah ini Allah membuka cerita mengenai seorang sahabat Nabi yang dulunya dia muhajirin.
Lalu karena dia memiliki kerabat di kota Mekah, dia mengirim surat kepada Quraisy mengenai tekad Nabi Muhammad SAW yang akan memerangi mereka. Ya, saking pentingnya keadaan para sahabat itu, mengenai satu orang saja Allah turunkan ayat yang berkenaan dengannya. Kalau dia orang munafik, maka dia dianggap berkhianat atas kekufuran. Kalau dia orang beriman, maka dia dianggap berkhianat karena perasaan. Perasaan apa di sini? Perasaan khawatir terhadap kerabatnya yang akan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu naluri tabiat manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan teguran ini, bahwa orang-orang kafir meskipun dia karib kerabat tidak berguna bagimu, karena dia kafir dan memerangi kaum muslimin. Namun ini berbeda kalau kerabat kafir itu tidak memerangi, tetap berhak dilindungi karena dia tidak apa? Memerangi. Nanti akan ada ayatnya di akhir-akhir surat ini, di tengah-tengah surat ini nanti insya Allah. Baik, kita bacakan tafsir Ibnu Katsir. Yang menjadi sebab turunnya ayat ini atau turunnya surat ini adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Bahwa Hatib adalah salah seorang di antara kaum muhajirin, juga termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Muslim apa kafir dia itu? Muslim apa munafik? Muslim. Ya, Muslim. Bukan munafik. Di Mekah dia mempunyai beberapa orang anak dan dia bukan orang Quraisy. Tetapi dia adalah seorang sekutu Utsman. Ketika Rasulullah SAW bertekad menaklukkan kota Mekah, setelah penduduknya melanggar janji, beliau memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap untuk berperang dengan mereka secara terang-terangan. Beliau bersabda, Allahumma ammi alaihim khabarana. Ya Allah, rahasiakanlah kepada mereka berita kami. Kemudian Hatib muncul, lalu menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang wanita dari suku Quraisy kepada penduduk Mekah untuk memberitakan kepada mereka mengenai keinginan dan tekad Rasulullah SAW untuk memerangi mereka, supaya mereka bersiap-siap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pengabulan doa beliau tadi. Apa doa Nabi tadi? Ya Allah, rahasiakanlah berita kami ini kepada mereka. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk menyusul wanita tersebut. Utusan beliau pun mengambil surat dari wanita itu. Kisah tersebut telah dijelaskan secara terperinci dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Imam Ahmad meriwayatkan, Sufyan memberitahukan kepada kami dari pamannya, dari Hasan bin Muhammad bin Ali, dari Abdullah bin Abi Rafi'. Murrah berkata, sesungguhnya Ubaidillah bin Abi Rafi' memberitahunya bahwa dia pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku bersama Az-Zubair dan Al-Miqdad. Lalu beliau bersabda, pergilah kalian hingga sampai ke kebun Khokh. Ya, kebun Khokh.
Di sana terdapat seorang wanita yang memegang surat. Ambillah surat tersebut darinya. Kami pun pergi melarikan kuda kami hingga sampai ke kebun yang dituju. Jika kami bertemu dengan wanita tersebut, kami berkata, keluarkanlah surat itu. Tetapi dia menjawab, aku tidak membawa surat. Kami berkata lagi, kamu keluarkan surat itu atau kami tanggalkan pakaianmu. Maka dia mengeluarkan surat tersebut dari sanggulnya. Ya. Kami mengambil surat itu, lalu memberikannya kepada Rasulullah SAW. Ternyata asal surat tersebut dari Hatib bin Abi Balta'ah yang dialamatkan kepada kaum musyrikin Mekah. Surat itu memberitahukan kepada mereka keadaan sebagian perkara yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Hai Hatib, apa ini?" Hatib berkata, "Jangan engkau terburu-buru berprasangka buruk kepadaku. Dahulu aku adalah orang yang berada hidup di dekat orang-orang Quraisy. Namun aku bukan dari kalangan mereka. Sementara kaum muhajirin yang berada bersamamu selalu memberikan perlindungan kepada keluarga mereka yang berada di Mekah. Ya. Karena itulah aku amat ingin membantu melindungi keluargaku. Meskipun aku tidak mempunyai hubungan nasab dengan mereka, dengan diri mereka. Aku tidak melakukan semua ini karena kekufuran atau murtad dari agamaku. Aku tidak akan rela terhadap kekafiran setelah masuk Islam ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah berkata jujur kepada kalian." Lantas Umar berkata, "Izinkanlah ku penggal leher orang munafik ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah mengikuti perang Badar. Juga engkau tidak tahu bahwasannya Allah telah mengetahui betul seluk-beluk para prajurit perang Badar itu. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, karena aku telah memberi ampunan kepada kalian. Itulah hadis diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah dari Sufyan bin Uyainah. Al-Bukhari menambahkannya dalam kitab Al-Maghazi. Lalu turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Dengan demikian firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Yani orang-orang musyrik. Yang dimaksud musuh di sini adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang dia telah menetapkan permusuhan dan perlawanan terhadap mereka. Jadi orang-orang musyrik ini memusuhi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya. Lihat kisah sahabat yang mulia ini. Siapa namanya tadi? Hatib bin Abi Balta'ah. Dia melakukannya karena apa ini? Ada perasaan kasihan kepada kerabatnya. Padahal bukan kerabat dekat juga. Tetapi mereka yang selain suku Quraisy. Begitulah manusia. Tapi kesalahan yang disebabkan karena perasaan ini tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi harus diluruskan. Harus apa? Diluruskan. Kapan diluruskannya itu? Ketika kerabat dan musuhnya itu berada dalam kubu pasukan musuh. Gitu. Maka tidak boleh diperlakukan, diberikan kasih sayang dan cinta kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, tidak memerangi kaum muslimin, ya, maka diperlakukan sebagaimana manusia-manusia lainnya
tapi tidak diikuti agamanya. Dan berlaku baik kepada mereka, tidak masalah. Dan berlaku adil. Baik. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan juga memusuhi kaum mukminin. Dan Allah melarang kaum muslimin menjadikan mereka sebagai teman setia atau sahabat. Sebagaimana difirmankan Allah berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surat apa ini? Al-Maidah ayat berapa? 51. Apa isi ayat tersebut? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan atau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Aulia itu artinya banyak. Pemimpin, teman dekat, atau wali nikah. Atau wali nikah. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, sebagai wali, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat yang mulia ini makna auliyanya umum. Di sini ada pembahasan tentang akidah, ada pembahasan tentang fikih, terutama fikih munakahat. Fikih pernikahan. Ana singgung dikit fikih pernikahannya. Kalau wanitanya memiliki bapak yang kafir dan si wanita muslimah, artinya masuk Islam. Ketika dia menikah, bapaknya tidak sah jadi wali. Kenapa? Karena Allah katakan ba'duhum awliya'u ba'din. Afwan, ayatnya berbunyi la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Tidak boleh jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Itu kalau diartikan wali ini nikah. Sekiranya ada orang Islam mukmin ingin menikahi wanita ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi. Ya. Dan belum masuk Islam. Siapa walinya? Kalau tadi yang masuk Islam, walinya adalah wali hakim. Yang muslim. Sekarang pertanyaannya, yang ini. Afwan ya, yang wali hakim tadi kalau tidak ada walinya yang muslim. Semuanya tidak ada yang muslim. Nasrani atau Yahudi. Dia sendiri masuk Islam nih wanita. Ingin dinikahi oleh laki-laki mukmin. Maka yang jadi walinya siapa? Wali hakim yang muslim. Baik. Sekarang ceritanya adalah, si wanitanya masih Nasrani atau Yahudi. Orang Islam ingin menikahinya dan itu boleh. Yang tidak boleh itu nikahi Hindu atau Buddha. Karena itu kafirnya kafir paganisme. Kafir yang dibuat musyrik. Kafir musyrik. Ini ahlul kitab nih. Wanitanya ahlul kitab. Nasrani atau Yahudi. Muslim ingin menikahinya. Dan ini kejadian banyak di Indonesia. Ya. Siapa jadi walinya? Itu jadi pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bisa jawab, anak pulang sekarang. Wali siapa? Wali hakim juga, yang lain. Antum perhatikan ayatnya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Jadi siapa walinya? Bapaknya. Karena Allah katakan ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Kalau masih sama-sama kafir. Jelas? Jelas enggak ini? Jelas. Ya banyak yang tidak mau. Tapi kalau Allah mentakdirkan, mau dia.
Apalagi si lakinya muslim, banyak uang, kaya raya, artis lagi. Ya kan? Si wanitanya masih Nasrani. Ada sekarang yang masih begitu? Ada. Bapaknya legowo aja, yang penting anaknya kenyang gitu kan. Penting anaknya bisa hidup dalam usaha dunianya. Dan ada sampai sekarang orang seperti itu. Apalagi si lakinya YouTubers. Mau dia. Tapi yang tidak boleh adalah menikahi wanita Hindu dan Buddha. Enggak boleh. Baik laki maupun perempuan dari kaum mukminin. Kenapa? Karena status kafirnya berbeda. Ini kafir ahlul kitab, ini kafir musyrik. Dan itu sudah kita bahas di suratul Baqarah. Berapa tahun yang lalu. Kalau tidak ada yang ingat, ya wajar lah. Tapi saya ulangi supaya tidak salah paham dalam masalah ini. Tetapi yang jadi walinya bapaknya kalau dia masih Nasrani. Baik, kita keluar dari pembahasan fikihnya. Kita kembali kepada pembahasan akidahnya. Karena memang kaitannya dengan masalah apa ini? Akidah. Di sini Allah mengatakan, yang demikian merupakan kecaman keras sekaligus ancaman yang sangat tegas bagi mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali atau pemimpin atau teman dekatnya. Maksud teman dekat di sini teman curhat, bukan teman kantor, bukan teman dagang, karena itu boleh. Ini teman curhat agama. Kalau ada masalahnya dengan orang lain, dia curhat ke temannya nih. Dalam urusan apa? Agama. Maka ini yang terlarang. Demikian juga Allah mengatakan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin lainnya. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan terhadap diri siksaannya. Ini maksudnya Allah memperingatkanmu tentang siksaannya. Dan hanya kepada Allah tempat engkau kembali. Surat Ali Imran ayat 28. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan Hatib ketika dia menyebutkan bahwa apa yang dia lakukan tersebut hanya sebagai suatu siasat terhadap suku Quraisy untuk menjaga harta dan anaknya di tengah-tengah mereka. Ya. Diterima enggak alasannya Hatib tadi? Ya, diterima. Tetapi apa yang menjadi keinginannya itu tetap harus diluruskan. Ya, tetap harus diluruskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa tidak boleh menjadikan orang-orang itu sebagai teman dekat. Ada alasan. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka dahulunya kan sudah mengusir Rasulullah SAW dan kalian. Dan itu diketahui oleh para muhajirin. Ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui oleh seorang, terkadang dia lalai dan lupa. Butuh ingatkan kembali. Demikianlah kenyataan sebelumnya. Disyariatkan permusuhan terhadap mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai teman setia. Karena mereka telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari tengah-tengah mereka sebagai bentuk kebencian terhadap apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabat
berupa tauhid dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Yang tidak disukai oleh orang Quraisy itu apa? Tauhid. Sekiranya tauhid itu tidak dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka mereka tidak akan mengusir para sahabat itu. Jadi mereka ini dibenci karena mengamalkan hak Allah. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ini yang menjadi sebab utama. Mereka itu tidak memusuhi para sahabat pada dasarnya, tapi memusuhi hak Allah. Itu dia. Sedangkan para sahabat mencintai hal tersebut. Bahkan mereka rela berkorban meninggalkan harta benda mereka. Bahkan kerabat mereka yang tidak sanggup berhijrah pun ditinggalkan. Demi apa? Demi mempertahankan tauhid mereka. Nah, sekarang orang-orang yang membenci mereka gara-gara tauhid itu dan mengusir mereka gara-gara tauhid tersebut, kok dibantu? Kan begitu pertanyaannya. Kok dicintai lagi? Padahal sudah jelas-jelas mereka musuh Allah dan musuh kalian. Kemudian, kenapa mereka mengusir kalian dan Rasul? Antu'minu billahi rabbikum. Alasannya karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Itu alasannya. Beriman yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena orang kafir Quraisy beriman juga bahwa Allah sang pencipta. Dan itu tidak berguna. Sampai mereka beribadah kepada Allah. Yang dimaksud di sini antu'minu billah, yaitu kalian mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maksudnya kalian tidak mempunyai kesalahan terhadap mereka. Kecuali kalian beriman, kecuali keimanan kalian kepada Allah, Rabb semesta alam. Demikian sesuai dengan ayatnya berikut ini. Wa ma nafaqu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Surat Al-Buruj. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini cerita orang sebelumnya. Cerita Ashabul Ukhdud yang pernah kita ceritakan sebelumnya. Ya, ada seorang raja dari darah Yahudi namanya Dzunnuwas, mengaku diri sebagai Tuhan untuk mengelabui orang. Dia memelihara tukang sihir. Tukang sihirnya sudah tua renta, regenerasi, ganti generasi, dia kirim anak muda ke tukang sihir itu untuk diajarkan sihir supaya kerajaan raja ini semakin langgeng. Ternyata si anak kecil di jalan bertemu dengan rahib, ahli ibadah dari kalangan Nasrani di zaman itu. Ya. Maka si anak kecil mempelajari ilmu dua-duanya. Akhirnya belajarlah tauhid. Singkat cerita, banyak orang masuk Islam dan beriman. Lalu si anak kecil itu ditangkap dan disiksa. Dibunuhlah pendeta dan menteri yang beriman. Lalu orang-orang itu ingin membunuh anak kecil, tidak sanggup. Kemudian anak itu disalib di batang kayu di tengah keramaian orang banyak dan dipanah dengan mengikuti arahan anak kecil itu dengan menyebut Bismillahirrabbilgulam. Maka matilah anak kecil itu sehingga orang-orang percaya kepada kalimat raja yang meyakini adanya Tuhan selain dia. Kemudian orang-orang yang beriman. Orang-orang itu beriman. Begitu mereka semua beriman, raja dinasehati oleh tukang sihir, inilah yang kau khawatirkan selama ini. Lalu apa harus kita lakukan? Bikin parit, bakar mereka semuanya. Ya. Dan daerah pembakaran itu di daerah Najran. Najran itu sekarang perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman.
Dulu masih dianggap sebagai daerah ya Yaman. Karena ada kaitannya dengan dinasti kaum Saba. Tapi dinasti yang sudah lemah. Ini masih ada cerita tentang, ada ceritanya tentang mereka itu. Akhirnya mereka semua dibakar. Siapa yang membakarnya? Raja dan pasukannya. Apa sebabnya? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Maka sekarang orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dimusuhi gara-gara apa? Gara-gara yang dia dakwahkan. Gara-gara apa? Yang dia dakwahkan. Maka oleh karenanya hal ini akan terus terjadi. Maka kita kalau dimusuhi orang gara-gara kita mempertahankan tauhid, tidak usah baperan. Nggak usah merasa diri banyak ujiannya. Ini ada 20.000 lebih dari suku Najran. Karena beriman dan mentauhidkan Allah, dibakar hidup-hidup. Ya. Baik, lanjutan. Itulah alasan kenapa mereka kaum muslimin dimusuhi. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Artinya Allah melarang jangan kalian mengkasihani orang-orang itu jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan mengharapkan ridhoku. Jika kalian inginkan itu, jangan menjadikan musuh-musuh kalian dan musuhku sebagai apa? Wali. Orang yang dicintai. Atau teman dekat. Maksudnya kalau kalian seperti itu, maka jangan kalian menjadikan mereka sebagai teman setia. Jika kalian benar-benar akan berjihad di jalanku. Jalan siapa ini? Jalan Allah. Dengan tujuan mencari keridhaanku. Ya. Maka itulah. Janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan juga musuh kalian sebagai teman setia kalian. Karena mereka telah mengusir kalian dari negeri dan harta kalian serta murka terhadap agama kalian. Kalau ada orang mengatakan sekarang, tak ada orang-orang kafir itu murka kepada agama kita. Ya kan? Kata siapa? Mereka tetap murka. Kalau dia mengatakan, mereka mengatakan semua agama sama kok. Ya kan? Toleransinya begitu. Kalau gitu Pak, kalau Anda katakan semua agama sama, sini masuk agama saya. Masuk agama Islam. Tidak mau. Kenapa? Beri alasan kenapa Anda tidak mau. Kan Anda katakan semua agama sama. Begitu dia berikan alasan, yang saya yakini ini yang benar. Berarti Anda punya keyakinan bahwa semua agama itu baik, tapi yang benar agama Anda. Ya. Bedakan ya. Semua agama baik dengan semua agama benar. Karena semua mengklaim mengajarkan kebaikan. Iya enggak? Tapi apakah setiap yang mengajarkan kebaikan di atas kebenaran? Tidak. Karena kebaikan itu ada kebaikan versi yang diturunkan oleh Allah. Ada kebaikan menurut manusia. Maka jika mereka katakan demikian, sini silakan masuk agamaku, nanti sholat zuhur bersama kami. Mau Anda lakukan? Gak mau. Alasannya, karena aku sudah merasa nyaman dengan agama ini. Itu menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa diri dia yang benar. Kenapa ketika kita orang Islam ingin menampakkan keyakinan itu, kita dibilang intoleran? Ada yang mengatakan, Ustadz intoleran. Alasannya kenapa? Jawabannya karena tidak menghargai keyakinan orang lain. Contohnya apa? Tanya contohnya. Nanti antum nanya contohnya. Karena Anda mengatakan bahwa Natalan bersama itu haram. Bagaimana kalau saya katakan kepada Anda, saya punya ajaran agama yang meyakini Natalan itu haram. Anda akan hargai nggak pendapat Anda? Karena itu keyakinan saya. Jika dia katakan, enggak, kata dia, berarti Anda intoleran juga. Ya enggak? Karena baru saya katakan, inilah keyakinan saya bahwa Natalan itu haram.
Jika Anda meyakini itu keyakinan saya, maka harusnya Anda hargai juga keyakinan saya. Kalau Anda katakan tidak menghargai, Andalah intoleran itu. Berarti kaidah yang Anda pakai sulit untuk dipraktekkan. Kecuali Anda kembali kepada agama Anda. Inna dina indallahil Islam. Jelas nggak? Makanya kayak gitu jangan dibanyakan dalil dulu. Biar dia putar balik di situ terus. Seperti fuso yang dia bisa putar balik di satu tempat yang kecil. Ya. Anda ulangi ya. Kalau ada orang mengatakan kepada Anda intoleran. Nanya balik. Apa arti intoleran? Tidak menghargai keyakinan orang lain. Oke. Contohnya apa? Kan tanya contoh kita. Contohnya adalah Anda mengatakan Natalan itu haram. Oke? Keyakinan mengatakan Natalan itu haram adalah keyakinan saya. Anda hargai nggak keyakinan saya? Dia katakan hargai, udah berarti Anda tidak bersalah dong dengan keyakinan ini. Ya enggak? Kalau dia katakan Anda salah, berarti kita balikin aja. Anda intoleran. Kenapa? Karena Anda tidak menghargai keyakinan saya barusan. Apa keyakinan saya? Natalan bersama haram bagi umat Islam. Udah jelas? Supaya kita tidak banyak bicara sama orang-orang yang linglung kayak gitu. Baik, kita lanjut. Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena ada rasa kasih sayang di hatimu. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Kalian berbuat semua itu sedang aku mengetahui semua rahasia, bisikan hati serta yang nyata. Ya. Lalu Allah menegur, "Wa may yaf'alhu minkum." Dan barang siapa di antara kalian yang melakukan hal itu, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sungguh dia benar-benar telah tersesat dari jalan yang lurus. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu aydiyakum ilaihim wa alsinatahum wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kamu dengan menyakitimu. Artinya mereka akan menjulurkan tangannya, mereka akan menggunakan lisannya untuk menyakiti kamu. Itu orang kafir. Terbukti atau tidak? Terbukti. Sampai sekarang masih terjadi. Apa dosa dan kesalahan anak kecil dan wanita di Palestina itu? Mereka tidak bisa mengangkat senjata. Untuk mengangkat sesuap makanan saja di tempat pengungsian itu berat rasanya. Dibunuh, dihabisi. Disebarkan berita-berita hoax yang menjelekkan saudara dan saudari kita yang ada di Palestina. Itu kebiasaan orang kafir. Orang seperti ini yang kita cintai dan kita bela-bela. Ini masalah bagi kita. Kemudian, yakni jika mereka telah menguasaimu, niscaya mereka tidak akan bisa menjaga lidah dan perbuatan mereka sebagai sarana untuk menyakiti kalian. Wawaddu lau takfurun, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Mereka berkeinginan keras agar kalian tidak mendapatkan kebaikan apapun. Permusuhan mereka terhadap kalian tetap ada serta tampak jelas. Maka bagaimana mungkin kalian berteman setia dengan orang-orang seperti itu? Yang demikian ialah
pendorong permusuhan dengan mereka. Ya. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anak kalian tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Ia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kaum kerabat kalian tidaklah akan mendatangkan manfaat apapun bagi kalian di sisi Allah. Jikalau dia menghendaki keburukan menimpa diri kalian. Kalau Allah menghendaki keburukan menimpa kalian, keluargamu tidak berguna. Dan kemanfaatan mereka pun tidak akan sampai kepada kalian apabila kalian mencari kerelaan mereka dengan cara melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Ya kan? Dan disayangkan ada orang Islam seperti itu sampai hari ini. Ya. Beberapa waktu ini lagi rame nih di media sosial. Seorang polisi membunuh anaknya demi apa? Melindungi bandar narkoba. Dan bandar narkoba itu datang dari negara lain. Dan anaknya dibunuh di tahun 2016. Kejadian. Demi apa? Fulus 5 miliar. Atau berapa miliar lah. Begitu berharganya dunia itu. Itu saja sudah kelihatan. Demi melindungi siapa? Melindungi para pembuat kerusakan. Orang tuanya yang polisi itu tidak berguna buat anaknya. Bahkan ketika sesuatu itu akan dibongkar oleh anaknya, anaknya disingkirkan. Bagaimana dengan orang kafir? Kita sok-sokan membela mereka. Ketika terjadi sesuatu pada kalian yang membela orang kafir ini, suatu hari tidak ada gunanya orang kafir itu buat kalian. Tak akan bisa membela kalian. Berapa banyak pengkhianat yang kemudian dia kembali kepada orang kafir itu dan ada masalah, si pengkhianat itu ditinggalkan oleh orang kafir itu. Tidak ada gunanya. Walaupun dia seorang kerabat. Walaupun dia seorang kerabat. Bukankah antara Abu Lahab dengan Rasulullah ada kekerabatan? Bukankah antara Abu Jahal dengan suku Bani Hashim ada kekerabatan? Kalau dinaikkan ke atas, ketemunya di Quraisy. Quraisy ini ada di bawahnya Makhzum, Hashimi. Bani Hashim. Makhzum ada Abu Jahalnya. Hashim ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kekufuran, tidak berguna nih kerabat-kerabat ini. Dia tidak akan melindungi kalian. Mereka berkeinginan keras agar kalian tidak mendapatkan kebaikan apapun. Itu keinginan mereka. Dan tidak berguna, yakni kaum kerabat kalian tidaklah akan mendatangkan manfaat apapun bagi kalian di sisi Allah. Ya, jika Allah menghendaki kalian dengan keburukan. Dan kemanfaatan mereka pun tidak akan sampai kepada kalian. Apabila kalian mencari kerelaan mereka dengan cara melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Barang siapa menyetujui kekufuran keluarganya. Supaya mereka senang. Maka sungguhnya dia benar-benar merugi lagi sesat. Kaum kerabatnya sama sekali tidak membawa manfaat baginya di sisi Allah. Meskipun dia merupakan kerabat dekat salah seorang Nabi Allah sekalipun. Tidak manfaat. Orang kafir itu. Maka di sini kita teringat dengan sabda Nabi SAW. Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu arda anhu nas. Wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah meski manusia murka dan tidak suka, maka Allah akan meridhoinya.
Dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, padahal Allah murka kepada perbuatan tersebut, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia lainnya juga murka kepadanya. Ini efek samping daripada mencari ridho manusia di tengah-tengah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki menanyakan, "Ya Rasulullah, di manakah ayahku?" Beliau menjawab, "Di neraka." Setelah itu dia pergi sambil menundukkan kepala dan Rasulullah SAW memanggilnya kembali dan berseru, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam api neraka. Hadis ini diperselisihkan oleh orang zaman sekarang. Dan siapa yang mengatakan membawa hadis ini sudah dipastikan capnya Wahabi. Berarti Imam Ahmad juga Wahabi. Imam-imam yang meriwayatkan hadis ini juga Wahabi seperti Imam Muslim, Abu Dawud, ya, dari hadis Hammad bin Salamah. Lalu mau diartikan apa ini? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Abi di sini artinya apa? Bapak. Abi di sini bapak. Ada yang mentakwil arti abi di situ adalah paman, yaitu Abu Thalib. Aneh bin ajaibnya. Ini aneh bin ajaibnya. Abu Lahab yang begitu durhaka kepada Nabi, dia diberi minum di dalam neraka, dianggap sedang merayakan maulid Nabi dalam neraka. Iya kan? Tapi Abu Thalib rela dikatakan masuk neraka tanpa disebutkan dapat air minum dari surga. Ajib kan? Harusnya yang lebih baik tempatnya siapa? Abu Thalib, Abu Lahab? Abu Thalib. Maka penterjemahan sebagai paman di sini adalah suatu keliruan. Dari mana keliruannya? Pertama, orang ini datang menanyakan tentang ayahnya. Ayah kandungnya. Bukan paman. Seharusnya Nabi SAW mengatakan, "Inna ammi wa abaka." Pamanku, karena semua orang tahu siapa yang melindungi Nabi? Abu Thalib. Siapa yang paling sayang kepada Nabi sepeninggalan ayah, ibu dan kakeknya? Abu Thalib. Siapa yang rela diboikot bersama-sama ketika diboikot oleh orang kafir? Dari kalangan kaum kafirin yang mau diboikot bersama Nabi? Ya Abu Thalib. Siapa yang rela dicaci maki oleh kaumnya gara-gara melindungi Nabi? Ya Abu Thalib. Kurang apa lagi baiknya Abu Thalib? Nabi tidak mengatakan inna abi, inna ammi wa abaka. Tapi disebut sungguhnya ayahku. Lalu mau ditakwil apa? Lalu mereka memperluas. Abu Lahab aja dapat air minum dari surga karena dia senang atas kelahiran Nabi. Mana lebih senang? Abu Thalib apa Abu Lahab? Abu Thalib lah. Tapi dia tidak dapat air dari surga. Maka oleh karena itu ayahnya Rasulullah SAW dan juga ayahnya sahabat ini sama-sama di mana? Di neraka. Bukan berarti kita bersenang-senang gara-gara itu. Tidak. Kita hanya menyampaikan inilah keyakinan. Kalau itu mengatakan bagaimana mungkin ayah Nabi masuk neraka? Ayahnya Nabi Ibrahim masuk apa? Masuk neraka, bukan masuk mall. Masuk neraka. Ketika Nabi Ibrahim tahu ayahnya mati dalam kafir, dia berhenti beristighfar. Ini sebuah keyakinan, bukan sebuah ejekan. Bedakan antara mengejek dengan keyakinan.
Baik, ayat berikutnya, ayat keempat. Fadhil bacakan terjemahannya. Tadi sampai ayat ketiga. Sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun darimu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Rob kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Rob kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Rob kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan di hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Terkadang kita semangat berbuat kalau sudah ada orang yang kita tiru, ya enggak? Itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada cerita. Cerita orang baik tujuannya untuk dua hal. Menteladaninya dan mencintainya karena Allah. Tujuan belajar kisah orang baik ada dua. Menteladani kebaikannya. Yang kedua, mencintainya karena Allah. Maka di sini diperintahkan untuk menteladani siapa? Nabi Ibrahim. Karena waktu itu yang beriman adalah para sahabat. Terkadang iman itu lemah, terkadang iman itu naik. Dan naiknya iman itu terkadang harus diceritakan tentang kisah hidup orang yang hidup sebelumnya. Di antaranya Nabi Ibrahim. Disuruh menteladani mereka bagaimana cara supaya menjauhkan diri dari orang kafir. Ini dia teladannya. Sudah ada pada diri Nabi Ibrahim. Dan cerita Nabi Ibrahim itu adalah cerita yang sangat luar biasa. Di mana saking dia jaga diri dari keyakinan orang kafir, dia rela tidak memiliki pengikut kecuali sedikit. Sekarang orang tidak begitu. Sekarang lebih rela memperbanyak followers daripada memperhatikan hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Ibrahim telah memberikan dan mencontohkan teladan terbaik. Tidak peduli dia dengan banyaknya jumlah pengikut, yang dia pedulikan adalah kalau ini kafir, berlepas diri. Kalau ini sesat, berlepas diri. Begitu cara seorang nabi yang harus ditiru oleh orang-orang yang hidup belakangan. Di antaranya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para pengikut dari kalangan umat Nabi Ibrahim alaihissalam yang beriman bersamanya. Apa yang harus dicontohi? Lihat, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri dari apa ini? Dari keyakinan dan ibadah mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam. Ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Dan ingatlah cerita, sebutkanlah cerita Nabi Ibrahim. Berarti kita disuruh bercerita ini. Ceritakanlah kepada mereka tentang cerita Nabi Ibrahim. Sungguhnya dia adalah orang yang siddiq, jujur, mempercayai dan dipercayai. Dan dia seorang nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan terhadap Anda, atau tidak bisa menolong Anda sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu dari Allah yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku. Fattabi'ni. Ikutilah aku untuk melangkah kepada jalan yang lurus. Aku arahkan engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani aduwa asiyah." Wahai ayahku, jangan kau menyembah setan. Karena sungguhnya setan itu dulu durhaka kepada Ar-Rahman. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, "Ya abdi, inni akhafu an yamassaka adzabun minar Rahman, fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku, sungguh aku khawatir kau akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pengasih, lalu kau menjadi wali bagi setan. Kemudian ayahnya mengatakan, "Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah." Ibrahim, apa engkau benci kepada sesembahan-sesembahanku? Jika kau tidak berhenti berbicara, aku rajam engkau. Tinggalkan aku sendirian. Qala salamun alaika. Nabi Ibrahim mengatakan, kesejahteraan atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku tetap akan mintakan ampun untukmu dari Rabbku. Kan inna rabbi innahu kana hafiya. Sungguh Rabbku mengasihi aku. Minta ampun di sini adalah minta hidayah. Ini menunjukkan boleh memintakan ampun untuk orang kafir yang masih hidup. Kalau sudah mati enggak boleh. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya." Aku akan berlepas diri, meninggalkan kalian dan apa yang kalian mintai selain Allah. Dan aku akan berdoa hanya kepada Allah. Semoga dengan doaku kepada Allah itu, aku tidak dibuat sengsara. Begitu sikap. Ya, tidak seperti kita hari ini. Karena butuh cuan, butuh followers, butuh kepengen cepat viral, orang Buddha boleh doa di masjid. Ya tidak. Ini masalah. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Anda yakin tuh DKM mau viral? Mau diwawancarai di TV One? Ya, saya tidak punya TV 2. Kan ada One 2 gitu kan. Ini orang betul-betul melanggar aturan Allah. Kalau dia katakan kan boleh orang kafir masuk dalam masjid. Boleh. Betul seperti yang Anda katakan. Tapi yang tidak boleh adalah dia tidak boleh berdoa kepada selain Allah di dalam masjid. Ada dua keadaan. Orang boleh masuk masjid kalau dia mendengarkan wejangan seperti ini. Mau dia kafir, Hindu, Buddha, Kristen, apa saja boleh duduk di masjid. Tapi harus dengar ayat-ayat Allah dilantunkan dan dibacakan. Dan dijelaskan. Mana dalil? Yaitu Sumama bin Usal diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari 3 malam. Kondisinya masih kafir. Dan dia akhirnya masuk Islam karena 3 hari 3 malam itu dia melihat praktek sholat dan dia mendengar ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan dia orang Arab, paham isi Al-Quran itu. Ya. Kalau dia bukan orang Arab, 7 hari 7 malam pun diikat di masjid ini, dia tidak akan paham kan? Baik. Ini kebolehan. Yang tidak boleh itu adalah
dia dimasukkan ke dalam masjid untuk berdoa kepada selain Allah di masjid itu. Atau untuk melakukan ritual ibadahnya sendiri. Seperti orang Buddha. Mana dari larangannya? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya tempat-tempat ibadah yang bernama masjid itu milik Allah. Jangan kau berdoa bersama Allah di dalamnya dengan selain Allah. Jelas dalil. Kayaknya DKM-nya tidak sampai ayat ini kepadanya. Kurang khatam Quran kayaknya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sikap itu adalah sikap bodoh. Lihat Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, Salamun alaikum. Setelah dia mengucapkan ayat ini, dia katakan, Wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ditinggalkan Nabi Ibrahim bersama yang mereka sembah selain Allah. Najibnya, orang yang berani melakukan itu, Allah lapangkan dunianya bagi dia. Orang yang berani melakukan seperti Nabi Ibrahim. Allah lapangkan kehidupannya, lapangkan dadanya. Bahkan diberikan rezeki oleh Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim dapat anak dari istrinya yang mandul. Siapa istrinya yang mandul? Sarah. Jadi istri yang mandul berisi. Karena Nabi Ibrahim betul-betul mencari ridha Allah. Apa kata Allah setelah lanjutan ayat tadi dalam surat Maryam? Nanti kalau antum mau lihat cerita itu, cerita Maryam dulu, baru cerita Nabi Ibrahim. Cerita Maryam itu mulai dari ayat 19. Ya, mulai dari ayat 19. Kalau di dalam Al-Quran itu, di sini, surat Maryam surat 19 ya. Nanti baca cerita, itu cerita yang sangat nikmat dibaca. Gimana dialek Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Begitu seorang beragama. Cerita Nabi Ibrahimnya mulai dari ayat 41. Karena ayat 40 akhir cerita dari cerita Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya akhir cerita di surat ini. Cerita Nabi Ibrahimnya di ayat 41 sampai ayat 50. Maka setelah Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua yang dilakukan oleh ayahnya, Allah beri keturunan dari istrinya yang mandul yaitu Sarah. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak yaitu Ishak dan cucu yang bernama Ya'qub. Itu dia. Dan itu bertanda bahwa siapa yang memperjuangkan tauhid ini, tidak usah terlalu gelisah tentang rezeki. Tidak usah terlalu gelisah dengan apa? Rezeki. Kan orang sudah bertauhid, ngapain dia bergelisahkan rezeki? Ada Allah yang menanggungnya, kan begitu? Seharusnya. Kita belum setingkat Nabi Ibrahim ujiannya. Ayahnya, kaumnya sampai membakarnya. Namun setelah kejadian semua itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan karunia 2 anak, yaitu anaknya Nabi Ishak dan anaknya Nabi Ismail yang duluan dilahirkan oleh mantan budak istrinya, yaitu Hajar. Hajar dinikahkan oleh Sarah dengan suaminya. Lalu melahirkan siapa? Ismail. Kemudian akhirnya Sarah pun dengan kegigihan Nabi Ibrahim dan kewalian dia, yaitu Sarah itu walaupun dia cemburu seperti itu, dia tetap wali Allah. Yang selalu dilindungi oleh siapa? Allah. Dapat anak. Ya, dan semua itu atas karunia Allah terhadap perbuatan Nabi Ibrahim yang berani berjibaku melawan kesesatan meskipun kerabat dekatnya. Siapa yang kerabat dekat di sini? Ayahnya. Kita hari ini baru teman kerja. Kenapa masih Natalan, Bu? Gak enak sama teman kerja.
Tidak enak Pak Ustadz teman arisan, tidak enak tetangga di depan rumah Pak Ustadz. Kalau Anda mau menghilangkan rasa tidak enak ini, jangan Anda lakukan Natalannya. Nanti selesai acaranya itu, Anda belikan buah buat dia. Ini Pak, hadiah dari saya. Karena apa Pak? Karena kita bertetangga. Dia akan mengkaji bagaimana akhlak orang Islam yang tidak berbuat baik hanya karena hari raya. Orang Islam itu berbuat baik kapan saja. Gitu. Baik, ini mengenai sikap yang benar dari Nabi Ibrahim. Kemudian firman Allah, "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada." Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Maksudnya ialah permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian telah ditetapkan mulai sekarang. Mulai kalian kafir kepada Allah. Selama kalian tetap pada kekafiran kalian. Sedangkan kami selama-lamanya berlepas diri dari kalian. Lagi membenci perbuatan kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah. Kapan permusuhan dan kebencian itu dicabut? Itu sampai kalian beriman kepada Allah saja. Artinya sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang dimaksud adalah sampai kalian mentauhidkan Dia dengan cara beribadah hanya kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya. Kalian berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah berupa berhala dan tandingannya. Baru kalian akan tidak dimusuhi dan tidak dibenci lagi. Lepaskan diri dulu dari semua itu. Ini menunjukkan selain mengajak, kita juga mencegah. Karena ada orang dakwanya hanya mengajak, tapi tidak mencegah. Yang berat mengajak apa mencegah? Mencegah. Kalau sekedar ayo kita sholat yuk, ayo kita berbuat baik atau kita bersedekah. Orang kafir bisa bersedekah. Lihat nanti ada orang kafir berkorban juga di hari kurban. Banyak. Bahkan saya diberitakan oleh salah seorang aparat dan dia kebetulan orang di kampung kami dan dia bertugas sebagai intel di sini. Dia cerita oleh teman-teman dia dari kalangan orang-orang Chinese kafir yang menghabisi sapi-sapi yang ada di bulan Ramadan ini, di bulan Idul Adha ini. Di antaranya orang-orang kafir itu, dia membeli sapi untuk diberikan kepada anggota-anggota itu, berkurban di tempat mereka, di tempat anggota-anggota ini, untuk menjaga bisnis mereka. Kadang begitu. Ya. Sehingga yang berkorban itu adalah teman-teman yang aparat muslim ini. Siapa yang belikan mereka sapi? Chinese ini, bos-bos yang punya bisnis raksasa ini. Terkadang digitukan, tapi tidak semua. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka rela untuk melakukan ajakan. Tapi coba Anda cegah perbuatan musyrik mereka. Apa mereka mau? Enggak. Jangan kata berbuat musyrik. Dicegah narkobanya saja, nyawa ancamannya. Karena kita mencegah. Mencegah itu lebih sulit daripada mengajak. Coba antum lihat teman-teman yang berdakwah sekarang ini. Kebanyakan mengajak atau mengajak sambil mencegah. Mengajak saja. Gitu. Makanya cepat laku. Karena tidak berani mencegah dari perbuatan apa? Musyrik dan kekufuran. Illa qaula Ibrahim li abih. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Maksudnya pada diri Ibrahim serta kaumnya itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Kecuali perihal permohonan ampunan Ibrahim untuk ayahnya. Karena permohonan ampun itu hanyalah karena Ibrahim sudah terlanjur berjanji untuk memintakan ampun bagi ayahnya. Yang seperti disebutkan dalam surat Maryam. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini janji Nabi Ibrahim tuh. Ya. Namun tatkala Ibrahim tahu bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah.
dia pun segera berlepas diri dari ayahnya, dari istighfar itu. Hal itu terjadi karena sebagian dari kalangan orang-orang yang beriman selalu mendoakan ayah mereka yang telah meninggal dalam kemusyrikan dan memohon ampunan untuk mereka seraya berkata, sesungguhnya Ibrahim telah memohonkan ampun untuk ayahnya. Itu alasan kaum muslimin. Maka turunlah, maka itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia menurunkan ayat, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni Jahannam. Dan permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada ayahnya itu. Dan ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ingat, Ibrahim ini sangat lembut hatinya, sangat santun. Tapi bila di depannya musuh Allah, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Itu Nabi Ibrahim. Tidak ada yang sehebat hati Nabi Ibrahim. Enggak ada yang sehebat hati Nabi Ibrahim kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia punya kelembutan hati. Dia punya kesantunan. Tapi bila di hadapannya musyrik, bila di hadapannya kufur, dia tegas dalam masalah itu. Bahkan di hadapan ayahnya, dia tegas. Maka hari ini kalau ditanya siapa orang yang paling lembut hatinya, ya orang yang bertauhid. Maka itulah kata Allah di sini, Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang lembut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'." Mengenai ayat ini, maksudnya tidak ada teladan bagi kalian dalam hal tersebut, yakni dalam perihal permohonan ampunan bagi orang-orang musyrik, demikian pula bagi orang-orang musyrik. Artinya begini, tidak ada teladan bagi kalian di dalam bersikap terhadap keluarga yang kafir, memohonkan ampun untuk keluarganya, melainkan teladan kalian itu Ibrahim. Dia pernah memohonkan ampun pada saat hidup, setelah mati tidak pantas. Setelah mati tidak pantas. Setelah itu Allah berfirman beritahukan tentang ucapan Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersamanya pada saat mereka memisahkan diri dari kaumnya, serta berlepas diri dari mereka. Lalu mereka menuju perlindungan Allah dan menundukkan diri kepadanya seraya berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ini keyakinan. Suatu hari kita dibuli karena kita memiliki prinsip ini, katakan, Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir.
Karena kadang orang tidak mengerti tentang tawakal ini. Orang tawakal hanya untuk urusan dunia. Tapi jarang orang tawakal untuk mempertahankan akidah dan hidayah. Padahal kata Ibnu Qayyim, siapa yang bertawakal untuk mendapat hidayah, untuk mempertahankan tauhidnya, untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan tawakalnya untuk dunia. Siapa yang bertawakal hanya untuk dunia, Allah akan cukupkan dunianya, tapi dia tidak bertawakal terhadap sesuatu yang dipuji dan disanjung oleh Allah. Maka bertawakal kepada Allah untuk pertahankan hidayah, untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul, akan membuat kita tercukupi dalam urusan hajat dan kebutuhan kita. Itu dia. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Mujahid mengartikan, artinya janganlah engkau mengadab kami melalui tangan-tangan mereka, dan tidak juga dengan adab yang ada padamu. Maka mereka orang-orang kafir itu menyahut, seandainya orang-orang itu, yaitu kaum muslimin, berada dalam kebenaran, niscaya mereka tidak akan tertimpa hal ini. Jadi begini, Nabi Ibrahim memohon, ya Allah, jangan sampai kami dikalahkan oleh orang kafir. Karena kalau kami dikalahkan orang kafir, niscaya mereka memiliki keyakinan kalau orang Islam itu benar, mereka tidak bisa dikalahkan. Demikian pula yang dikatakan oleh Dhahhak. Ini arti yang diartikan oleh Mujahid ya. Qatadah mengatakan artinya, janganlah engkau memenangkan mereka atas kami, sehingga dengan kemenangan itu mereka akan menimbulkan fitnah. Mereka berpandangan bahwa kemenangan mereka atas kami semata-mata karena mereka berada di atas kebenaran. Penafsiran ini pula yang dijadikan pilihan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Sedangkan Ibnu Abi Talha menceritakan dari Ibnu Abbas, janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada mereka atas kami, hingga mereka akan memberikan fitnah kepada kami. Apa bedanya antara penafsiran Ibnu Abbas dengan dua penafsiran yang pertama? Penafsiran yang pertama bedanya dengan penafsiran Ibnu Abbas, jangan engkau buat mereka menang sehingga mereka meyakini kekafiran mereka lah yang benar. Penafsiran Ibnu Abbas, jangan membuat mereka menguasai kami sehingga mereka akan membuat kami kafir mengikuti mereka. Bisa dibedakan? Dan kedua-duanya penafsiran yang tidak bertentangan. Fitnah itu bisa saja membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka yang batil, atau fitnah itu bisa saja mereka kuasai kita lalu mereka mengajak kita kepada agamanya. Itu. Waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ampunilah kami ya Rabb kami, sesungguhnya hanya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya, tutupilah dosa-dosa kami dari pihak selain engkau, serta ampunilah dosa-dosa yang pernah terjadi antara kami dan engkau. Minta ditutupi dosa agar jangan terjadi fitnah. Karena setiap orang pasti punya apa? Kesalahan. Ya. Makanya kalau orang berjenggot berbuat salah, sedunia orang akan berbicara tentang. Kalau orang baik berbuat salah, seperti warna putih ini terkena tinta apa saja, maka perhatian orang kemana? Putihnya atau tintanya? Tintanya. Iya kan? Ini pelaku dosa ini. Itu kalau orang berbuat salah. Beda dengan warna hitam ini, anggap ini dosa, pelaku dosa. Anggap saja ini anak pang, peminum khamr dan seterusnya. Tiba-tiba dia wudu. Di musola hanya wudu saja tidak sholat. Berita sudah tersebar kemana-mana. Betapa sucinya hati anak pang itu. Ya kan? Yang dilihatnya adalah tinta putih yang dia lakukan wudu di musola tanpa sholat sekalipun. Orang akan memfotonya, memvideonya. Jelas? Maka orang-orang seperti Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya berlindung kepada Allah, waghfir lana. Maksudnya jangan kau tampakkan kesalahan kami. Meskipun orang beriman itu tetap ada salahnya, iya enggak? Kalau ada orang beriman mengatakan dirinya aku suci dari kesalahan, maka dia orang yang paling banyak kesalahannya.
Maka tidak ada orang beriman yang tidak bersalah. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana, waghfir lana Rabbana. Lalu ditutup dengan nama Allah, innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau maha perkasa. Yang dimaksud ialah orang yang berlindung kepadamu, dia tidak akan terzalimi. Ini harus diyakini kuat-kuat nih. Allah melindungi kaum mukminin. Tidak akan ada yang mudaratkannya. Al-Hakim lagi maha bijaksana, yakni dalam ucapan, perbuatan, syariat dan ketentuanmu, ketetapanmu. Bijaksana itu ada dua makna. Al-Hakim ada dua makna. Dzul hikmah wa dzul hukmi. Pemilik kebijaksanaan dan pemilik hukum. Karena hikmahnya dia menetapkan hukum. Hukum ini pasti berkaitan dengan kemaslahatan dan kemudaratan. Kalau dia maslahat, Allah perintahkan. Kalau mudarat, Allah larang. Minimal kalau ada maslahatnya, Allah bolehkan. Walaupun bertentangan dengan perasaan. Karena ada maslahat. Kenapa? Karena dia hakim. Contoh yang bertentangan dengan perasaan. Laki-laki harus berjihad. Laki-laki harus berperang di jalan Allah. Tinggalin anak, tinggalin istri, perasaan anak dan istri menjadi galau. Dianya sendiri siap-siap akan mati. Dia tidak sekedar bawa pedang dan bawa baju besi, tapi dia bawa harta dan senjata. Semua tidak disukai oleh diri. Tidak disukai oleh perasaan. Tapi pastinya di balik itu ada maslahat. Sekiranya tidak ada jihad, dari dulu tidak ada orang Islam. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa berbuat apa-apa jika diserang seketika. Karena tidak boleh perang. Maka Islam memberikan ajaran itu karena Allah Maha Bijaksana. Ya. Kemudian selanjutnya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi yang menjadikan mereka itu teladan adalah mereka yang beriman, mengharap berjumpa dengan Allah dan mengharapkan akhirat yang baik. Inilah yang menjadi pemicu bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar mereka menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari semua ajakan itu, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak akan rugi. Allah tidak akan tercela. Dia tetap maha kaya dan maha terpuji. Ya. Al-Ghaniyyu maha kaya. Yang kekayaannya sudah mencapai kesempurnaan. Demikianlah sifat Allah yang tidak dapat dinisbatkan kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maha suci Allah yang maha esa, maha perkasa, lagi maha terpuji. Dan Al-Hamid, maha terpuji. Berarti memberikan segala sesuatu yang terpuji kepada makhluknya. Dengan kata lain, hanya dia yang terpuji dalam segala ucapan, perbuatannya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Dan tidak ada Rabb melainkan dia semata. Inilah penutup daripada ayat ke-6 ini. Ya. Allah memberitahukan dia Ghani. Artinya sekufur apapun kalian, dia tidak akan rugi. Dan dia tidak akan hina. Kalian semua kufur, kata Allah. Semuanya. Melalui lisan Nabi Musa Allah katakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian semua itu kafir dan seluruh penduduk bumi, Allah tetap maha kaya, tetap maha terpuji. Dia maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Dia maha terpuji, tidak memiliki kekurangan. Dia selalu terpuji. Karena ada sebagian orang mengancam, kalau Allah tidak kabulkan doa saya murtad. Apa pengaruhnya? Kata Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wa ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala
afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai anak Adam, seandainya orang pertama di antara kamu dan orang terakhir di antara kamu dari kalangan jin dan manusia berkumpul dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Wahai anak Adam, sekiranya orang pertama di antara kamu dan orang terakhir di antara kamu, jin dan manusia berkumpul dalam satu hati yang paling jahat, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Bayangkan. Allah tidak akan rugi. Yang rugi itu adalah kita. Yang rugi itu adalah kita. Maka oleh karenanya Allah, dia adalah fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Dia maha kasa, dia maha kaya. Dia maha kaya, maha cukup, tidak butuh kepada siapapun dan maha terpuji, tidak ada sifat yang kurang sedikit pun. Nah, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Dan semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan diberkahi ilmu yang kita dapatkan selama ini. Dan semoga kita diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Nah, silakan ada pertanyaan dari ibu-ibu. Fadhal. Itu yang sebelah sana. Itu sebelah sana dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, dalam sholat kita dilarang mengikuti gerakan 3 hewan. Mohon nasihatnya, yang dilarang itu seperti apa dan bagaimana cara kita menghindarinya? Menghindari apa? Gerakan apa? yang gerakan 3 hewan dalam sholat. Gerakan 3 hewan itu apa? Misalkan mematuk, terus Oh iya, iya betul. Hewan berdiri buas. onta sama duduknya anjing, Anjing, seekor ya. anjing ya. Terus bagaimana cara kita mengatasinya gitu Pak Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Ya kita tidak melakukannya. Turun onta merebah kayak onta ya. Ya. Khilaf para ulama. Apakah turun onta itu pakai lutut atau pakai tangan? Nah, maka yang ini tidak begitu berat urusannya. Karena dia hadis yang diperselisihkan dari 2 riwayat yang berbeda. Kemudian riwayat-riwayat itu yang disahihkan pun diperselisihkan tentang diroyahnya. Artinya tekstual hadisnya. Yang turun pakai tangan, hadisnya sahih secara sanad. Tapi dia diperbincangkan dari segi hasil ucapan Nabi itu. Yaitu turunlah pakai tangan, 2 tangan. Yang satunya mengatakan dengan tangan saja. 1. Ini dianggap oleh para ulama yang tidak menyetujui hadis ini. Dia dhaif dari sisi ada keganjilan lafaz. Dhaif dari sisi apa? Keganjilan lafaz. Kemudian yang turun pakai lutut duluan, dari segi lafaz dia lolos. Enggak ada lafaz yang lain kecuali fal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis ini tidak diperbincangkan dari sisi keganjilan karena tidak ada keganjilannya. Tapi diperbincangkan dari sisi sanadnya, ada perawi yang lemah. Maka disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah, masalah ini hanyalah masalah afdaliyah. Tidak masalah tercela yang membuat pelakunya itu betul-betul tercela. Entah turun pakai tangan duluan atau pakai lutut duluan, itu hanya sifatnya afdaliyah perselisihannya. Mana yang lebih afdal? Ada yang mengatakan tangan dulu atau lutut dulu. Maka jika ini masalah afdaliyah, maka pelakunya yang turun pakai tangan atau lutut duluan yang menyelisih pendapat kita, dia tidak tercela. Karena dia hanya mengikuti sesuatu yang afdal, bukan yang lebih afdal. Ya. Maka sampai hari ini Ana masih memegang pendapat turun pakai lutut sebenarnya. Ya. Oke. Kemudian yang tercela itu adalah gaya anjing waktu sujud.
Di mana ini diletakkan di lantai semua. Ini caranya anjing atau binatang buas. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga tadi, apa tadi? Mematuk, yaitu orang yang sholatnya cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya mematuk burung. Ya, ini sholatnya orang munafik. Mereka menunggu matahari menjadi menguning di waktu asar. Lalu menjelang maghrib mereka sholat cepat-cepat seperti burung mematuk makanan atau ayam mematuk makanan. Itu tercela. Maka kalau begitu hindari sholat tergesa-gesa. Dan sholat seperti itu tidak sah. Karena terlalu cepat. Nah, fadhal antum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan puasa Arafah, Pak Ustaz. Nah, Di mana kita ada perbedaan dengan Arab Saudi. Apakah kita puasa hari Sabtu ataukah hari Minggu? Karena di Indonesia hari raya Idul Adha-nya hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi puasanya wabarakatuh. bagi, ya kalau sekarang saya masih memegang pendapat puasanya itu mengikuti pemerintah tanggal. Sampai hari ini, Ana masih berpegang teguh itu. Ya, walaupun beberapa ustadz juga mengatakan soal puasanya mengikuti wukuf di Arafah. Baik. Bagaimana kalau dipilih puasanya Ahad, Sabtu sama Ahadnya? Enggak masalah juga. Puasa mulai hari ini pun boleh. Iya kan? Mulai hari ini juga boleh. Maka ketika kita salah memilih pendapat ini, mengambil pendapat mengikuti pemerintah, anggap saja salah. Insya Allah dapat udzur. Dapat apa? Udzur. Dapat udzur. Karena kita sudah berusaha mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah namanya. Ternyata kita mengikuti pendapat yang Saudi. Gitu. Artinya mengikuti wukuf di Arafah. Maka dia tidak tercela. Insya Allah dengan itu dia dapat pahala. Yang tidak dapat pahala itu setiap hari debatin masalah puasa Arafah. Begitu datang waktu hari Sabtu atau hari Ahad nanti, dia tidak puasa sama sekali. Ini yang tercela. Maka dalam hal ini sekali lagi, kalau antum bertanya mana anak pegang, ya anak puasa mengikuti tanggal 9 atas penentuan tanggal di negeri ini. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah tetap saja nanti kita akan puasa 2 hari itu minimal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ayah saya semasa hidupnya tidak sholat dan sulit diajak sholat. Terkadang berpuasa di bulan Ramadan, sekarang ayah saya telah wafat. Bolehkah saya memintakan kepada Allah berdoa, memintakan ampunan baginya? Lalu apa amalan sebagai anak yang berbuat baginya? Wallahu a'lam. Mengenai orang yang meninggalkan sholat ini khilaf para ulama. Jumhur mengatakan kalau dia tinggalkan karena apa? Malas, maka dia diserahkan kepada kehendak Allah saja. Biarkan Allah yang berkehendak tentang. Tapi kalau dia meyakini sholat tidak wajib, berarti murtad. Maka tidak pantas kita memintakan apapun buatnya dari kebaikan. Oke? Kalau dia meninggalkan sholat, yakin sholat itu wajib. Tapi sama sekali tidak pernah sholat. Dari mulai balik sampai dia mati, maka Ibnu Taimiyah berkesimpulan orang ini sama dengan orang yang meyakini sholat tidak wajib. Alias jelas? Maka kalau seperti keadaan kedua, ketiga, bukan keadaan pertama yang malas tapi kadang-kadang sholat, maka ini diserahkan kepada Allah. Ini pendapat yang benar dari pendapat jumhur ulama. Tapi kalau dia yakini sholat tidak wajib, maka semua sepakat orang ini murtad. Maka tidak pantas dimintakan ampun dan tidak dapat kebaikan apa-apa. Jika ada seorang akhwat sudah melakukan ta'aruf tapi qadarullah belum ketemu yang cocok. Sehingga akhwat ini berucap, seandainya saya ada yang melamar teman sekantor, akan saya terima. Dan sekantor. Oh iya, sekantor banyak ibu. Teman di kantor gitu. Ya pahami aja, ini hanya ungkapan ya.
akan saya terima. Tentunya yang baik akhlak dan agamanya. Saat ini alhamdulillah ada yang nador ikhwan sekantor dengan saya. Maksudnya di kantor yang sama. Tapi ikhwan ini kurang suka fisiknya. Tapi akhwat kurang suka fisiknya. Terlalu hitam. Oh gitu. Subhanallah. Sedangkan pendidikan dan finansialnya lebih tinggi akhwatnya. Iya. Berarti tidak sepupu berarti. Bagaimana solusinya Ustadz? Apa yang diucapkan akhwat tersebut nadar, termasuk nadar. Ya, sukanya berbeda. Ya, berbeda akhwat Jawa dengan akhwat Jawa Barat, dengan ikhwan Jawa Barat. Sukunya berbeda. Akhwannya Jawa Tengah, ikhwannya Jawa Barat, berarti Sunda. Oke, ini tergantung akhwatnya. Waktu itu apakah dia itu ucapkan sebagai nadar? Kalau itu adalah nadar, ya, maka ketika dia tidak menunaikan nadar itu, maka dia bayar apa? Kafarah sumpah. Bayar kafarah sumpah dengan pilihan. Bebaskan budak tidak mungkin kan. Pilihan kedua, kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Pakaian yang layak. Ketika tiga-tiganya tidak sanggup, maka baru puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari setelah berusaha salah satu dari 3 tadi. Bukan langsung puasa. Ini kesalahan kita nih. Kita sanggup beri makan orang miskin 10 orang langsung puasa. 3 hari enggak. Usaha dulu yang 3 tadi. Nah, mengenai sikap akhwat ini, apakah ini benar? Benar-benar saja. Karena nikah itu sebisa mungkin yang membuat berselera sehingga rumah tangga nanti berjalan dengan lancar. Nah kalau dia suka yang hitam, enggak apa-apa juga sebenarnya. Iya, jangan terlalu meremehkan yang hitam ya. Itu awan di bumi yang tandus ini yang dia rindukan bukan awan yang putih. Yang dia rindukan adalah lewat awan hitam di atasnya. Karena awan hitam itu menyalurkan air yang menumbuhkan daun yang hijau di bumi. Tidak akan hijau bumi ini tanpa Allah lewatkan awan hitam di langit. Nah, begitu ibu-ibu. Maka ada apa namanya? Ada cerita para ibu-ibu zaman dulu. Mereka lagi ngerumpi suaminya, tapi sedang memuji suaminya. Sebagian mengatakan suamiku, kalau dia keluar rumah itu seperti singa. Kalau pulang ke rumah, dia tidak seperti singa. Satu lagi mengatakan suamiku tampan, karena tai lalatnya ada di sini. Anda mengatakan tai lalat suamiku ada di sini. Satu orang di antara mereka yang paling cantik mengatakan kalian membanggakan tai lalat suami kalian. Sedangkan suamiku seluruh tubuhnya tai lalat. Artinya hitam. Dia bisa memuji suaminya dengan cara itu. Iya. Kalau dia suka sama itu, tidak masalah juga. Tapi kalau dia pun melihat khawatir nanti dia tidak akan mampu taat kepada calon suaminya, maka tidak apa-apa. Tapi dia bayar kafarah nadarnya dengan kafarah sumpah. Oke, jelas ya. Subhanakallah. Satu lagi silakan. Ustaz, kalau kita mau sholat Idul Adha Ustaz ya, katanya kita disunahkan kalau kita jangan makan dulu Ustaz ya kan. Setelah pulang baru makan Ustaz ya. Iya, oke. Ya, satu. Terus kalau kita nggak makan, pulangnya makan. Apakah pas pulang makan itu yang kita makan tuh kambing atau domba yang kita kurbankan Ustaz? Kan banyak nih terjadi begitu, banyak orang yang akhirnya dia ngerepotin kita Ustaz dari panitia nih. Jadi pada masak supaya bisa dimakan lebih awal gitu. Gimana pendapat Ustaz ya? Barakallahu fikum. Sebelum Idul Adha itu bukan puasa karena ada puasa, tapi berhenti makan supaya mengkosongkan perut untuk memakan daging kurban. Seharusnya begitu.
Ini enggak, dikosongkan perutnya sebelum sholat Idul Adha, pulang dari sholat Idul Adha, nasi uduk yang dimakan. Yang dimaksud oleh syariat kita mengkosongkan perut sebelum Idul Adha itu agar melahap daging kurban. Maka benar sembelih ambing, kemudian ambil daging sekian dimasak untuk dimakan sama-sama. Ya sambil mengerjakan pemotongan daging yang lainnya. Gitu. Tak apa-apa, itu malah bagus. Ya kalau bisa jangan makan dulu. Tapi jangan makan dulu itu bukan berarti harus tidak makan. Boleh aja makan sebelum sholat. Ya kalau lapar, bagaimana dengan saya ini yang tidak makan daging? Yang tidak makan daging. Ya setelah itu kan bukan ayam 100 ekor yang dikurbankan. Kambing dan sapi. Jadi tujuannya agar memakan daging hewan kurban. Kan kita lapar nih, udah masakin aja deh. Sembelih 1 kambing, kemudian 1 orang yang masak. 1 kambing itu diguling aja. Diguling selama 1,5 jam. Setelah itu baru makan. Boleh. Ambil 1 kambing. Jelas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting makannya dapat. Kan sunnahnya dapat. Iya, nanti selesai makan suruh lagi mereka kerja. Kan gitu. Iya. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.